Shalom semua jemaat Tuhan. Waktu terus bergulir dan hari ini ada berkat kemurahannya. Bersemangatlah karena hari depan dalam Kristus sungguh ada. Berikut akan kita simak beberapa informasi penting minggu ini. Seruan doa puasa sedunia, Aku Merendahkan Jiwaku, diadakan mulai 27 April sampai 31 Mei 2020. Masih ada waktu seminggu ke depan untuk kita berpartisipasi sambil menyongsong hari Pentakosta pada hari Minggu depan. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Nambah Kids, ikuti keseruan Molin dan Mutmer yuk di Ibadah Nambah Online Minggu 24 Mei jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @NambahKC. Untuk info kegiatan anak Nambah ada di Facebook Nambah Kids New. See you, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097 072 071 atas nama Megawati dan Li Irwan D, atau dengan scan QR code berikut ini, atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Untuk Tanamas setiap hari Kamis jam 12 sampai jam 2 siang dan Minggu jam 10 sampai jam 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanamas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja. Carilah wajah dan hadiratnya selalu. Bersama kita berikan hati dan waktu yang terbaik untuk membawa korban pujian dan mendengarkan firman-Nya. God bless you. Shalom. Kita semua ada karena kasih karunia Tuhan sehingga kita ada sampai hari ini. Dan biarlah hati kita senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Engkau Tuhan yang memelihara kami. Engkau Tuhan yang ada bagi kami. Engkau yang ada menyertai setiap langkah kehidupan kami waktu demi waktu. Hingga saat ini kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu yang besar bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar hati kami melimpah dengan ucapan syukur hanya kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami ke hadapan-Mu. Kami persembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau. Karena Engkau Allah yang setia, yang memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bertatalah di atas puji-pujian umat-Mu. Kami mempersembahkan hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Mari bawa hati kita kepada Tuhan dengan rasa ucapan syukur yang mendalam dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu, karena Engkau baik.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu selalu baru. Setiap hari bagi kami Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku karena kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan selalu limpah dalam hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku karena kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan selalu limpah dalam hidupku. Setiap hari, setiap waktu, ku rasakan Kau hadir untukku. Ku bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Dalam hidupku karena kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan selalu limpah dalam hidupku. Setiap hari, setiap waktu, ku rasakan Kau hadir untukku. Ku bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Setiap hari, setiap waktu, ku rasakan Kau hadir untukku. Ku bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Mari dengan limpahan syukur setiap hari,
setiap waktu. Mari rasakan Tuhan. Yes, kami bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Oh, setiap hari, setiap waktu Kau hadir untukku. Ku bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Ku bersyukur kepadamu atas semua anugerah-Mu bagiku. Atas semua anugerah-Mu bagiku. Atas semua anugerah-Mu bagiku. Oh, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar dan melimpah. Haleluya, haleluya. Hari ini mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Dia yang memberikan kekuatan yang senantiasa baru. Mari bersuka cita, dan mari bersuka cita. Haleluya. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has. Hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has. For this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made, that the Lord has made. Haleluya, haleluya. Kita melimpah dengan sukacita di dalam Tuhan, karena anggur yang baru itu dicurahkan di setiap umatnya. Bagi kita semua, mari bersukacita di dalam Roh Kudus-Nya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah,
Kuasa Tuhan sungguh nyata. Dan dia memberikan kelegaan bagi setiap kita. Roh Kudus diberikan sebagai penolong, penghibur. Dan Tuhan mengundang kita. Marilah datanglah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang. Mari datang dan minta Roh Kudus-Nya. Penuhkan hidup kita, mengurapi setiap hati kita, dan dia bekerja untuk kita. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku. Urapan-Mu kuatkan rohku. Urapan-Mu yang ku perlu. Urapan-Mu mengalirlah. Urapan-Mu buat jiwaku. Urapan
itulah pengakuan kami Tuhan. Kami umat-Mu selama hidup di dunia butuh Engkau Allah Roh Kudus. Karena Engkaulah yang sekarang beroperasi di muka bumi. Engkau menjadi penolong kami. Engkau menjadi penghibur kami. Dan bahkan Engkau juga yang akan membela kami. Karena itu urapan-Mu juga mengalir di setiap rumah anak-anak-Mu. Dalam hidup dan hati mereka saat ini pun Tuhan turunkan urapan-Mu. Biar itu mengalir. Dan terimalah urapan Tuhan lebih dahulu. Supaya Engkau menjadi kuat, Engkau tegak, dan Engkau berada dalam perlindungan dari Bapa kita di sorga. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat pagi saudara semua yang berada dalam negeri maupun di luar negeri. Biar hadirat Tuhan itu yang akan membuat Anda kuat. Hadiratnya memberikan engkau namanya penghiburan di masa sukar ini. Ya, hari ini kita belajar, kalau kita melihat begitu banyak orang rebah di jalan, lalu peti mati berjejer, begitu banyak ini terjadi di Italia. Ya, gambar ini, lalu saya melihat di atasnya itu manusia cuma dibungkus gitu aja, lalu ditaruh di satu ban berjalan untuk dikirim seperti barang. Lalu apakah cara pandang Anda terhadap manusia yang begini, matinya begini? Begitu banyak tanggapan tentunya. Ada yang berkata, ya itu karena kurang berdoa. Itu karena ya mungkin orang itu jahat. Mungkin itu orang durhaka. Namun bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup Anda sendiri? Apakah engkau bisa menerima pernyataan-pernyataan itu? Saudara, kita mesti hati-hati dalam cara kita memandang manusia, istimewa kematiannya. Ya, dan ini yang menjadi seringkali kalau saya mendengar itu, aduh, menyedihkan. Kenapa ya orang begitu cepat menghakimi? Padahal dirinya pun tidak luput dari kesalahan. Saudara, jadi kita mesti berhati-hati dalam cara pandang kita terhadap manusia ataupun terhadap kematiannya. Yeremia 22 ayat 10 jelas mengatakan seperti ini. Tolong dibacakan. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Ya, Yeremia waktu itu berbicara tentang Raja Yosia yang saat itu matinya sangat menyedihkan. Dia begitu luar biasa cinta Tuhan. Dia begitu mengasihi Tuhan. Dia betul-betul reformator yang terakhir dalam kerajaan Yehuda. Jadi dia betul-betul orang ini sangat-sangat dihormati oleh Tuhan. Bahkan sebelum dia lahir, hampir 350 tahun sebelum dia lahir, dia sudah disebut namanya. Ini salah seorang exception. Orang ini yang mengadakan perombakan betul-betul hebat, ya,
tetapi matinya, saya berkata kok mati konyol gitu. Karena waktu itu Raja Firaun Neko sedang melintas dekat daerahnya. Dia lalu keluar berperang, ingin berperang. Firaun berkata, jangan, saya ini diutus oleh Tuhan bukan untuk memerangi kamu, aku mau memerangi negara lain. Oh, dia lalu ya pakai pikirnya saya toh disertai Tuhan. Lalu dia perang, dia mati. Itu satu riwayat yang kalau saya baca ya, dulu waktu saya muda, tentu saya tanya Tuhan, why? Mengapa toh orang yang baik begini kok aduh umurnya singkat. Malah yang jahat Manasya itu orang yang jadi nenek moyangnya waktu itu sangat jahat. Kok umurnya panjang, memerintah sampai 55 tahun. Waduh, kasihan. Tetapi Tuhan berkata di sini, kamu jangan menangisi orang mati seperti Raja Yosia, tapi tangisilah anaknya, yaitu Yoahas yang diberi nama juga Salum. Ya, kamu mesti tangisi dia. Kenapa? Karena dia akan ditawan, dia pergi. Dan setelah itu dia tidak akan kembali lagi. Tidak melihat tanah airnya. Ini secara rohani berarti bahwa Yoahas dia tidak akan balik bertobat. Tidak. Ya. Nah, jadi cara kematian seseorang tidak perlu dirisaukan. Jadi jangan sudah berkata, waduh kena COVID ini pasti durhaka. Kalau kena ya mungkin ketimpa ini, ketimpa itu. Wah, ini orang jahatnya bukan main. Saudaraku, jangan mengambil suatu kesimpulan yang menurut pikiranmu. Ya, jadi cara kematian seseorang tidak perlu dirisaukan, tapi sedihlah. Saudara itu sedih kalau seorang itu ditawan oleh dosa, dan oleh karena dia dulu menjadi orang Kristen, sudah lahir baru. Bahkan dalam surat Efesus dikatakan orang yang percaya Tuhan itu rohnya sudah ditempatkan Tuhan di sorga. Rohnya, ini berarti rohnya itu sudah diselamatkan. Jadi dia sudah mempunyai akses ke sorga. Dia bisa berdoa menyebut Bapa kami di sorga. Namun, saudaraku, orang demikian biasanya tidak melanjutkan imannya itu dengan tuntutan Tuhan yang berikut. Ya, seperti juga hari Jumat, mulai minggu lalu saya sudah terangkan, hari raya Paskah itu harus diikuti dengan hari raya roti tidak beragi. Hari raya Paskah itu menggambarkan yaitu kematian Yesus, di mana kita percaya Yesus yang mati mengambil dosa kita. Oke, itu bagus. Tapi begitu hari raya itu dilaksanakan, langsung besoknya itu harus melanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi. Bahkan selama 7 hari. Kalau hari raya Paskah itu cuma sehari. Tapi hari raya roti tidak beragi itu mesti 7 hari. Dan ini menunjukkan setelah kita percaya Yesus, kita mesti menerima pimpinan Roh Kudus. Namanya kudus. Jadi mesti membuang yang namanya ragi-ragi dosa. Jadi saudara mesti tinggalkan semua hidup yang gak benar. Jadi kita mesti berpisah. Karena itu 7 hari artinya sampai selesai, sampai sempurna. Kekudusanmu itu terus diproses sampai mencapai kekudusan yang diinginkan oleh Tuhan. Kekudusan bukan hanya di roh saudara, tapi juga di jiwa saudara. Lalu diteruskan, dilanjutkan sampai kekudusan tubuh saudara. Jadi kematian seseorang yang dipertanyakan itu sudah bertobat atau belum bertobat.
Nah, itu yang masalah bagi Tuhan. Kalau kamu sudah bertobat dan tetap bertobat, walaupun kamu mati caranya apa saja, no problem. Seperti Yesus. Bahkan caranya Yesus itu mati terkutuk. Betul enggak? Digantung di atas kayu salib. Nah, karena itu cara kita melihat orang sekarang mesti berubah. Saya harapkan ini juga bagi orang Kristen. Apalagi kalau seorang hamba Tuhan lalu sering mencap, wah itu hamba lain itu yang matinya kena COVID, kurang doa, kurang ini. Aduh, saya pikir, kenapa ya kok mudah menghakimi? Engkau bukan hakim. Saya dulu dengan seorang pendeta senior bersama-sama, dia berkata, aduh kalau ada pendeta itu waktu terjadi seorang pendeta yang terkenal, lalu tabrakan, lalu terguling, wah dia berkata itu pasti kurang doa. Batin saya lalu berkata, aduh kok cepat menghakimi. Matius 9 ayat 13, bagaimana kita harus melihat orang? Ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ku kehendaki itu belas kasihan, bukan persembahan. Jadi kalau sudah melihat orang itu mempersembahkan ini, mempersembahkan, wah itu pasti orang baik. Saudaraku, kata Tuhan, kamu melihat yang dari luar, ya. Jadi cara pandang Tuhan itu sangat berbeda dengan cara pandang manusia. Ini gambar ada cerita tentang orang kaya yang datang, tapi juga ada seorang miskin. Dia cuma mengorbankan 2 keping. 2 keping itu untuk beli burung pipit. Jadi nggak ada artinya. Dan orang kaya ini bukannya uang, tapi mungkin satu kaleng begitu, seperti yang dipegang itu kaleng lalu dituangkan. Zaman dulu itu tidak ada uang kertas. Jadi bunyi kerincing, orang semua lihat, widow, ini pasti orang ibadah baik ini hatinya. Kata Tuhan, no, aku bukan melihat jumlah itu. Aku melihat hati wanita ini. Bahkan wanita ini memberikan seluruh hidupnya, kata Tuhan. Tuhan itu melihat hati manusia, batin. Ya, manusia melihat penampilan. Ini bukan berarti kalau begitu saya kasih sedikit saja supaya hati Tuhan melihat saya, wah. Bukan semua. Orang kaya Tuhan melihat kalau dia orang kaya tapi dia memberikan sedikit, itu berarti hatinya tidak mempunyai hati yang murah. Salah besar. Karena itu bagaimana cara Tuhan melihat manusia? Ini yang dia katakan dalam Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat orang banyak itu, langsung hati Tuhan itu tergerak. Ya, hatinya risau. Ya, oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka itu terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seorang nabi yang besar, nabi yang paling banyak menangis. Ini sama dengan Yesus. Yesus selama di dunia ini banyak menangis. Ya, cuma dituliskan 3 kali dia menangis. Tetapi dia banyak menangis. Kenapa? Dia the man of sorrows. Dia manusia yang penuh dengan derita. Bukan nangis karena salahnya. Bukan karena nasibnya yang jelek, yang dihina. Tapi dia nangisi umat Israel, umat pilihan Tuhan yang menolak dirinya. Saudaraku, bagaimana kalau kita melihat seperti orang mati ini? Ya, yang dibungkus begitu saja. Bahkan beberapa, sudah tahu sendiri di Indonesia, beberapa orang
dibungkus cepat dibuang gitu aja. Lalu keluarganya nggak bisa hadir. Aduh, nggak ada orang adakan upacara yang megah, saudara. Betul-betul seperti Yakobus 4. Ya, Tuhan berkata seperti khotbah dari Pendeta Sundoro yang lalu. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, ya, yang sebentar saja kelihatan, setelah itu lenyap. Nah, Nabi Yeremia berkata, mataku itu mempengaruhi hatiku. Kenapa, Karena Yeremia melihat, bangsanya ya, yang diseumpamakan seperti yaitu putri-putri dari kotaku ini tertawan. Dia nangis. Ya, apakah kalau kita melihat peristiwa-peristiwa seperti COVID ini, timbul rasa iba yang dalam. Dan mulai mikir kita, iya, hidup ini seperti uap, nggak ada artinya, ya. Dan biar kita sadar, karena itu kita mesti tahu bagaimana kalau kita sembahyang pada Tuhan, ibadah, mempersembahkan mungkin waktu kita, uang kita, apapun tenaga kita, bagaimana kita harus lakukan? Apakah hanya kita membawa persembahan dan kita berpikir Tuhan itu hanya menilai dari jumlah yang kau bawa atau waktu yang kau beri atau tenagamu yang kau berikan begitu rupa? Saudara, perbedaan persembahan dengan belas kasihan itu ditunjukkan dalam kehidupan Kain dan Habel. Ya, Kain membanggakan hasil persembahannya karena dia petani, ya, peladang, dan dia kerja keras, dia kumpulkan, dia berikan buah-buah yang bagus. Tidak seperti beberapa, saya dulu pernah dengar guru sekolah minggu berkata Kain itu memberikan buah-buah yang busuk-busuk dikumpulkan lalu diberikan pada Tuhan. Waduh, itu dari mana ceritanya? Ya, pasti dia memberikan buah-buah yang baik juga. Tapi Habel, kenapa dia memberikan domba? Karena dulu waktu Kain, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sendiri memberikan pakaian kulit domba. Dari mana kulit domba itu, pakaian itu? Tentu dari binatang yang disembelih. Karena itu surat Ibrani berkata, ini orang yang beriman, yang betul-betul beriman, yang masuk daftar tokoh iman, Habel. Walaupun dia hidup pada zaman dulu, dia sudah diberi hikmat oleh Tuhan. Bahwa dia perlu mempersembahkan ulang. Saat itu boleh diulangi, ya. Tapi kalau Yesus sekali cukup. Ya. Kenapa dia mohon belas kasihan? Dengan dia potong domba itu, dia mendapat lagi pakaian yang baru. Ya, berarti dia mulai pakai lagi yang baru. Nah, hidup kita juga mesti begitu. Kita mesti mohon belas kasihan melalui korban persembahan. Ya, saudaraku. Waktu kita ibadah itu kita mesti datang dengan mohon belas kasihan. Saudara, ini sesuatu yang penting. Nama Kain berarti possession, pemilikan. Jadi ia merasa ini milik saya, ini hasil karyaku, dan sekarang aku persembahkan kepada Tuhan. Jadi persembahan yang menurut dia ini, waduh, aku loh, ya, yang kerja. Lain dengan Habel. Habel berarti uap, nafas. Ya, saudaraku, nama Habel itu saja uap, asap, ya, nafas. Jadi dirinya hidup. Dia sadar itu karena pemberian nafasnya Allah.
Karena manusia itu dari tanah, Adam dan Hawa. Kapan Adam dan Hawa bisa menjadi manusia? Waktu Tuhan menghembuskan nafasnya Allah. Karena itu kalau ada orang yang belum habis nafasnya, itu jangan sudah anggap sudah mati. Enggak. Ada yang koma sampai 8 tahun di Amerika. Sudah koma 8 tahun. Bangkit hidup normal. Kok bisa ya? Nah, nafasnya belum habis. Ya. Saudara, kita melihat mungkin banyak orang berkata, ya itu dibantu ventilator. Loh, kalau nggak ada nafasnya sendiri, walaupun dibantu, ya namanya mati. Dokter tahu kalau nafasnya sudah habis, nggak ada detaknya itu nggak ada. Ya, jadi selama masih ada detak, itu walaupun dibantu ventilator, dia bukan hidup karena ventilatornya, pasti bukan. Nggak mungkin lah. Dokter itu hebat sehingga kasih ventilator lalu bisa hidup. Bukan. Karena masih ada namanya spiritnya. Spirit itu nafas. Nafasnya Allah. Saudara, nafas hidup ini, saudaraku, yang diberi oleh Tuhan. Dan waktu dia sembelih, dia mendapat pakaian baru. Ya. Dan ini pun kebenaran kita yang Tuhan beri itu karena anugerah oleh belas kasihan Allah. Karena korban domba. Karena itu saya beri gambar di sini. Di samping-samping kedua orang ini. Habil tahu dirinya itu uap. Dia butuh yang hidup. Dia itu hanya uap saja. Ya nafas. Tapi hidup. Nafas yang bisa bergabung dengan jiwa dan tubuh itu dari Tuhan. Saudaraku. Tapi Kain merasa ini karena kekayaanku, kehebatanku. Karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana cara pandang Tuhan atas manusia. Bagaimana Tuhan itu memandang manusia. Saya melihat gambar ini tentu tahu siapa itu dia. Itu namanya Matius, seorang pemungut cukai. Dalam Alkitab ada 2 tokoh pemungut cukai yang hebat. Yang satu Matius, yang satu Sakeus. Ya, Sakeus dia berani setelah bertobat mengorbankan uangnya, dia kembalikan 4 kali lipat. Wisduh. Saya kira jarang ada orang Kristen seperti ini. Yang dulunya hidupnya uangnya itu hasil rampasan, pakai narkoba, bertobat tapi uangnya mana mungkin ya. Tapi Sakeus dia berkata kalau ada yang dirugikan oleh saya ganti 4 kali lipat. Nah, orang saat itu sebagai pemungut cukai itu pekerjaan yang bergengsi. Karena dia ditarik oleh pemerintah Roma. Untuk apa? Untuk menarik orang-orang, yaitu orang Yahudi. Ya. Tentu dipakai begitu supaya tahu ya, kerabat nggak bisa lari lah. Ya. Dia ngerti bahasanya. Ya. Jadi memang begitu. Nah, mari kita mau belajar dari cerita ini supaya kita mengerti bagaimana pandangan Allah terhadap manusia. Tolong dibacakan Bu Sandra. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Begitu saya mengajar mahasiswa yang masuk sekolah teologi, selalu saya berkata, hafalkan ayat ini lebih dulu. Supaya meresap dan kamu sadar apakah kamu dipanggil itu karena belas kasihan terhadap orang. Atau kan karena engkau ada motivasi tertentu. Kita kan tidak ngerti. Cuma saya tiap kali saya tekankan. Coba pikir. Karena macam-macam latar belakang bukan. Kebanyakan orang kadang-kadang begitu banyak yang masuk untuk cari jodoh terus terang. Ya. Nah itu yang motivasinya apa ini? Ada yang memang melihat, pendetaku kok enak ya jadinya. Diberkati ya, saya mau jadi seperti itu. Saya mesti sekolah. Nanti supaya saya jadi pendeta yang bisa dihormati. Itu tujuannya lain. Semua jasmania. Tapi kata Tuhan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bukan persembahan waktumu, bukan persembahan hebatmu, bukan persembahan tenagamu, tapi apakah kamu membuat sesuatu, memberikan sesuatu itu karena belas kasihan kepada manusia. Saudara, kita dulu ada buka STT di Semarang, lalu saya berpikir yuk buka juga di daerah pedalaman. Tapi kita turunkan grade-nya SMP saja. Ternyata setelah dikumpulkan banyak yang mau ikut, ya mereka waduh nggak ada ini sekolah begini. Mereka ikut school, lalu kita terima ya karena masuk banyak. Tapi baca saja SMP, lulusan SMP masih kurang bisa baik dan terputus-putus. Bahkan beberapa dari Kalimantan di STT di sini yang lulusan SMA juga masih sukar membaca dengan baik. Waduh. Karena itu saya pikir sudah ganti arah, tutup aja. Kita sudah beli lahan besar, lalu ternyata begitu, tutup aja jadi sekolah SD saja. Karena di situ ternyata banyak orang-orang anak. Ya seperti itu, saya pikir gimana SMP saja nggak bisa baca. Ganti aja sekolah umum. Ya. Karena saya juga dapat motivasi dari seorang pekerja kita yang di sana, yang sudah jadi guru, jadi kepala sekolah, lalu waktu naik kelas, orang tuanya datang. Dia berkata, yuk anakku harus naik. Gak bisa Pak, angkanya jelek. Langsung keluar pedangnya. Dak, mau mati, apa luluskan? Ya, ini realitasku. Hati saya lalu, aduh Tuhan, kok begini toh ya? Pantesan. Sudahlah, kita didik aja manusia. Walaupun karena itu sampai sekarang kita keluarkan yang ekstra, yang sebetulnya tidak masuk hitungan sebetulnya. Sehingga kita mulai buka sekolah ini di sana dari dari TK kecil terus kita didik. Wah, uang yang cukup banyak untuk itu. Anak lahannya cukup besar juga. Setelah naik sekolah kita makin bagus. Anak bupati juga masuk. Lalu apa yang terjadi? Waduh, Pak, ini kok minta ya kelasnya tambah. Wah, banyak yang datang. Waduh, tambah lagi kelasnya. Kita terpaksa ya tahun yang lalu dan tahun ini kita harus bangun lagi untuk sampai kelas 6. Mereka minta kalau bisa buka SMP karena sekolah ini bagus. Waduh, berat.
Nanti setelah SMP selesai, SMA tentunya. Ya, jadi kita melihat bagaimana cara pandang Tuhan. Ini yang penting. Yohanes 6 ayat 37, bagaimana dia melihat manusia? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapa yang datang? Tidak, sekali-kali tidak akan kubuang. Ini cara pandang Tuhan. Entah dia orang berdosa, entah dia pesina, entah dia perampok. Kan banyak di Alkitab. Pesina, pelacur, perampok. Jadi bukan hanya orang-orang yang dari orang tuanya sudah baik. No. Ya. Sudah melihat sendiri daftar keturunan dari Yesus. Termasuk di situ ada pelacur. Rahab. Pelacur terkenal lagi. Saudaraku, iya. Nama Matius artinya pemberian Yehova. Dia tahu namanya. Dan dia orang Yahudi. Karena itu dia sadar, saya ini keturunan bangsa pilihan. Saya keturunan Abraham. Ya. Jadi saya tahu saya punya hak khusus. Tapi batinnya, hatinya merana. No peace at all. Nggak ada damai. Walaupun secara daging, dia itu keturunan daripada orang pilihan Allah. Saudaraku. Namun hatinya berat. Kenapa? Karena kerjaannya dibenci oleh rakyat Yahudi. Ini tukang pajak ini. Waduh. Selalu menekan. Saya kira semua orang kalau didatangi tukang pajak tidak ada yang, wah kamu datang ya, mari. Saya kira, ini lagi datang. Mau apa ini? Ya toh, saudaraku. Semacam itu kehidupan daripada Matius ini dibenci orang. Tapi hatinya mendambakan damai. Hatinya risau. Hatinya cari damai. Nah, oleh karena itu dia ketemu Yesus. Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Inilah awal pertemuan. Yang pertama, belas kasihan. Mengapa Yesus berbelas kasihan? Sebab cara Yesus melihat berbeda dari orang Farisi. Lihat di gambar itu. Begitu Tuhan mendekati, orang Farisi sudah ngintip. Ini mau apa ini Tuhan Yesus ini? Ya, mau cari ya untuk bisa mencari kesalahan Yesus. Saudaraku, orang Farisi itu melihat dosanya orang, dosanya. Ya. Nah, mungkin sudah juga melihat begitu. Waduh, mati kok begitu. Ini pasti berdosa ini. Aduh, kerjanya begitu. Ini orang berdosa. Memang betul orang berdosa. Memang salah orangnya. Tetapi, apakah saudara itu melihat orangnya atau dosanya? Yesus tidak melihat dosa orang itu. Tapi Tuhan Yesus melihat orangnya yang berdosa. Yang perlu dikasihani. Yang perlu dilepaskan dari beban itu. Yang menjadi beban Tuhan, apakah dia sudah selamat? Nah itu. Bagaimana dengan kita? Kalau ada orang salah, apakah kita itu tukang menuntut? Tukang kritik? Tapi coba kalau kita cek diri kita. Karena itu kata Tuhan, iya, kita bisa melihat kutu di seberang lautan kelihatan. Balok di depan mata nggak kelihatan. Diri kita ini banyak salah, kita nggak ngerti. Makanya kalau saya paling nggak senang kalau dengar orang itu ngerumpi, ngomongkan si A, si B terus, wih salah ini salah itu. Tapi kira dirinya sendiri gimana? Kok nggak mau introspeksi? Saya kadang-kadang kurang senang kumpul dengan orang begitu, terus terang. Karena itu berbahaya, ya.
Nah, itulah sebabnya Tuhan tahu pada orang-orang yang menderita, perampok, pelacur, Tuhan berkata kamu pasti punya beban. Walaupun kamu kaya mungkin dari hasil rampokanmu, tapi hatimu pasti gak damai. Karena itu Matius 11 ayat 8, ayat yang sangat terkenal, Tuhan mengundang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Persis seperti anak saya tadi yang membawakan pujian, mengucapkan kata-kata ini. Dan ini memang undangan Tuhan. Ayo toh, come to me. Aku akan membebaskan kamu dari bebanmu. Mungkin saudara sekarang beban ketakutan, COVID. Ya, beban oleh karena, waduh gimana ini kerjaan saya. Ya, waduh saya nggak bisa kerja. Bagaimana nanti menghidupi? Kata Tuhan, yo, justru Tuhan izinkan supaya engkau, nah ini loh, kamu lihat. Usahamu apa bisa habis loh. Dalam tempo singkat. Orang yang tadinya berhasil, sekarang bisa nggak berhasil. Bisa. Nah ini kita mesti sadari. Ya. Yang kedua, saudara mesti berbelas kasihan dengan memberikan contoh hidup yang benar. Jadi jangan kita itu suka nuntut orang, tapi memberi contoh. Dulu ada anggota kita, kalau ada orang salah, selalu dia berkata, ini, iya. Saya berkata, gimana dengan kamu? Dia ketawa. Tapi terus dia satu kali ada problemnya berat lagi. Ya, waduh sampai dia kejar-kejar orang. Saat itu baru dia ngeh gitu ya, iya. Saya kalau nggak salah masa dikejar-kejar orang sampai dikejar polisi. Ya, dulu itu waduh selalu mesti lihat orang lain salahnya. Nah, jadi orang Farisi ini suka mencari kesalahan. Ini seperti Saul. Sehingga Daud berkata, apakah Tuhan ini mencari kutu toh? Orang cari kutu itu loh. Orang Jawa bilang dipetani. Ya. Saudara. Nah, mereka berkata pada Yesus, murid-muridnya. Murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Mengapa? Why? Ya. Why? Ya. Mengapa dia lakukan itu? Mengapa kok begitu? Ya. Karena itu juga mengapa toh matinya kok begitu? Mengapa kerjanya kok begitu? Ya tentu ada sebabnya. Saya kira tidak semua orang ingin jadi pelacur. Betul? No. Karena itu kalau dulu ada seorang pelacur terus, waduh ibu-ibu. Saya sudah melihat itu di mimbar. Waduh. Sebenarnya saya tahu. Ya. Lalu saya berkata, yuk cobalah ubah cara pandang. Kita mesti punya belas kasihan. Kenapa kau sampai hidup menjual diri? Tentu ada sebab. Nah itulah yang harus ditolong. Ya, bukan cuma komentar. Ya, saudaraku, pasti kalau kerjanya salah itu pasti salah. Ya, tapi orangnya pasti mendambakan tidak begitu. Nah inilah yang perlu kita beri jalan. Belas kasihan itu begitu. Jadi Tuhan bukan mencari kesalahan, tapi Tuhan mencari kemauan orang itu. Mau enggak? Mau enggak diubah? Kamu posisimu jelek. Yes, aku tahu. Ya, mungkin sekarang posisi saudara kena COVID ini. Waduh, berantakan. Lalu ekonomi begini, begitu di PHK. Sekarang Tuhan kata, maukah hidupmu diubah?
Kalau kamu mau, ikut aku. Saudaraku, ikut Tuhan itu bukan sekaligus terus, ditolong. No. Itu namanya, sulapan. Bukan, tentu perlu waktu. Ya, namanya proses. Itu butuh waktu, takes time. Itu pasti. Ya. Nah, sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus pada murid-murid yang awal, para orang yang sederhana, para nelayan umumnya, saudaraku. Tuhan panggil mereka, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Akan kujadikan. Ikutlah aku, kenapa? Karena Tuhan mau memberi teladan dulu. Karena itu, mari saudara yang suka ngerumpi cerita buruk tentang orang lain, si A, si B yang waduh ini, itulah, ya. Coba engkau lihat dirimu sendiri toh. Apakah engkau ini sudah sempurna? Apakah sudah memberikan teladan yang baik? Ini harus kita sadari. Ya. Ikutlah aku, karena kamu akan kujadikan. Nah, kata kujadikan itu poieo. Poieo itu dari kata poios. Poios itu menjadikan dengan mengisi. Mengisi hidup seseorang dengan kualitas. Bukankah ini butuh waktu? Anak-anak kenapa jadi dokter? Ya, dari SD dulu 6 tahun. SMP diisi 3 tahun. SMA 3 tahun. Ya, universitas bertahun-tahun. S1, S2, S3. Berapa tahun diisi? Tidak selesai. Pendeta sama. Saya dulu juga banyak yang tidak ngerti. Tapi terus datang di bawah kaki Tuhan untuk diisi dengan kualitasnya Tuhan. Mau enggak begitu? Maukah Anda ini diisi dengan kualitas ilahi? Kalau Tuhan kasih bukan kualitas ilmu ini, ilmu itu. Tapi pribadi, karakter. Kalau karaktermu baik, tidak mungkin akan kekurangan. Ya. Ucapanmu sangat ditunggu oleh orang. Saudara, Anda ini mau diisi tidak oleh kualitas ilahi. Ini loh kemauan. Saya himbau kepada seluruh pendengar, dimanapun Anda berada, engkau mesti merindu. Kalau saya mau masuk surga, saya mesti punya kualitas surgawi. Ya Tuhan, isilah saya dengan kualitas surgawi itu. Tuhan itu sangat berbelas kasihan. Dia bukan hanya memanggil Matius, tapi waktu Matius berkata, "Guru, boleh tidak saya undang guru makan di rumah?" "Oh baik, terima kasih, saya akan datang." Lalu Matius kesempatan dia panggil teman-temannya para pemungut cukai dan banyak orang berdosa. Waktu makan di rumah Matius, orang Farisi ngintip lagi. Nah itu loh, lihat itu. Kok gitu ya? Gurumu itu kok gitu? Kok bergaul dengan orang berdosa? Kan tidak benar. Ya, saudara, Tuhan Yesus boleh kumpul, tapi dia tidak mau dipengaruhi. Tidak. Jadi hati-hati juga Anda kumpul terus, sudahlah boleh berteman, tapi jangan bersahabat. Ya, teman boleh, ya itu teman sekolah, teman kerja, boleh siapa saja. Karakternya jelek, ya teman, tapi jangan jadi sahabat, gaul itu, istilah bergaul. Jangan sampai bergaul, itu yang dilarang. Orang Farisi ini menjauhkan diri. Kenapa menjauh? Supaya saya jangan ketularan. Ya tak?
Ini saat COVID ini kan begitu. COVID, orang, ya. Siapa yang mau ketularan? Nggak mau, saya pun juga nggak mau. Ya, tapi itu sampai cuma mati. Tapi kalau ketularan yang namanya dosa, waduh, ya. Nah, orang Farisi takut kalau dia hatinya itu bisa rusak karena ya ngomong-ngomong sama si A. Loh, hati-hati loh. Dia itu orangnya cabul loh. Kamu ngomong sebentar, nanti roh loh. Kalau engkau kudus enggak akan. Ya. Seringkali hati kita ini diliputi dengan roh ketakutan. Wah, saya yang terbaik, orang lain salah. Apalagi kalau mencap dari dulu sampai sekarang terus, begitu itu salah. Kita penuh dengan roh ketakutan, dan roh ketakutan ini kurang baik di mata Tuhan. Ya, karena itu Tuhan Yesus, dia malah terima kasih diundang. Kesempatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan untuk teman-teman Matius. Ya, Tuhan Yesus malah makan di rumah Matius bersama mereka. Dan di dalam Alkitab, kalau ada peristiwa makan, itu persekutuan. Tuhan itu ingin bersekutu dengan kita secara pribadi. Karena kalau sudah makan itu butuh waktu. Saudara, tidak semua tamu saudara undang makan, betul? Tapi siapa yang saudara undang makan? Orang yang sudah berkata welcome dan kalau bisa diperpanjang omongannya. Tapi untuk tamu yang tidak diundang, kalau bisa cepat pulang kok, terus di sini. Banyak orang begitu terus masuk ke dalam, makan dulu, dia keluar lagi. Ya toh. Tapi kalau sudah membutuhkan orang itu, sudah, ayo kesempatan makan. Ya, makan itu keinginan bersekutu. Ya, Tuhan itu memang kesempatan untuk mendekatkan dirinya. Untuk apa? Untuk mengisi orang-orang berdosa ini. Untuk melimpahkan karakternya melalui ucapan-ucapan. Luar biasa. 3-4 minggu lagi saya akan memulai dengan pendalaman Alkitab, misteri komunikasi. Suara kita itu powerful, dahsyat, ya. Dan sebelum itu, saudara mendengarkan tentu soal hari raya. Ini juga program yang harus kita jalani dengan betul, ya. Tuhan Yesus datang sebagai tabib. Nah, tabib kan butuh apa? Butuh orang sakit. Kalau semua sehat, siapa butuh tabib? Gak perlu. Ya, saudara, Yesus itu tabib, dokter rohani untuk menyembuhkan dosa. Nah, tanda apa yang dimiliki Tuhan? Kasih, memberi, untuk menolong. Dan kata Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dulu saya dengarkan ada beberapa hamba Tuhan tidak mau salaman, nanti urapannya hilang. Aduh, saya pikir lucu banget ya. Salaman aja bisa kesedot katanya. Disedot orang-orang nanti urapanku hilang. Ini ilmu dari mana? Ini pasti orang-orang yang mau eksklusif. Ya, saudara, sangat menyedihkan. Nah, oleh karena itu mari kita sadar. Apa toh yang terpenting sebetulnya? Tuhan ingin pertemuannya dengan Matius itu dimulai dengan dia mulai membuka wawasan hatinya. Lalu mulai dia berkata, ayo ikut aku mau isi kamu. Setelah itu dia kebetulan yang undang itu bukan Yesus, Matius. Ini berarti, Matius ingin saya lebih lama, betul nggak? Namanya undang makan itu.
Masih ingat dengan 2 murid Tuhan yang kecewa dengan Yesus mati tersalib? Waktu sudah malam, jalan-jalan malam, dia berkata, 2 murid kata, ayo toh mampir di rumah, hari sudah malam, yuk tinggal. Nah kesempatan itu Tuhan Yesus mau. Wah di situ berkat, lalu buka matanya 2 murid ini. Kenapa? Ada waktu. Persekutuan itu paling penting, waktu. Berikan waktumu. Nah lockdown ini dipakailah untuk persekutuan dengan Yesus. Jangan dengan TV. Ya, banyak yang begini ini, wah bersekutu terus pegang HP, kering. Waduh, berita ini baca. Waduh, malah risau, ya. Karena itu mari, coba berikan waktu untuk persekutuan. Ini yang Tuhan inginkan. Paling ngetop itulah persekutuan dengan Yesus. Ya, karena itu Tuhan Yesus juga ingin makan bersama. Kapan? Dalam Wahyu 3 berkata, tengok. Ini dia berkata pada sidang jemaat Laodikia. Sidang jemaat yang ke-7. Ya. Tengok, aku berdiri di depan pintu sambil mengetok. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama dia. Ayat ini sering dipakai oleh para penginjil. Benar juga. Bagi orang baru yang belum kenal Tuhan, supaya buka hati. Tapi sebetulnya bukan. Ini surat kepada jemaat Laodikia, artinya orang Kristen. Tapi jemaat ini modelnya model Laodikia. Nah inilah jemaat zaman sekarang ini. Kenapa Tuhan sudah kasih tahu ini loh model jemaat Tuhan. Nanti menurut sejarah mula-mula Efesus. Itu gereja awal itu Efesusku. Lalu berubah. Lalu Smyrna. Lalu aniaya. Dan gereja betul-betul mengalami aniaya. Oleh kekaisaran. Lalu gereja yang ketiga katakan Pergamos. Lalu duniawi masuk. Kaisar-kaisar. Mulai juga dalam gereja. Waduh mewah. Lalu gereja Tiatira, di situ ada Isabel. Nah, mulai ya ajaran-ajaran yang salah. Ya, lalu gereja Sardis yang menunjukkan gereja hidup tapi mati kata Tuhan. Muncul kemudian yang bagus, paling bagus gereja Philadelphia. Nah, ini yang paling Tuhan senang dan Tuhan janjikan di situ. Bagi kamu akan luput dari masa sengsara yang akan datang, yang akan menimpa seluruh dunia. Jadi kalau saudara ingin luput dari masa-masa yang nanti lebih berat, yang pasti akan datang, ayo tingkatkan rohani kita menjadi Philadelphia, kasih persaudaraan. Tapi terakhir, dan inilah gereja sekarang, Laodikia, apa artinya? Laos itu artinya rakyat, Dikea itu pikiran, logika. Jadi gereja sekarang ini pakai banyak logika manusia. Ya, harus punya posisi. Harus mahir semua perkara. Jangan cuma Alkitab, kamu wawasanmu luas dan sebagainya. Diajar yang logika manusia. Ya bahkan cara bisnisnya orang bisnis dipakai juga di gereja. Saya sedih. Itu gereja Laodikia. Karena gereja menjadi suam rohani di mata Tuhan. Kesimpulan khotbah ini, ayo buka hati Anda untuk menerima roh damai. Saya gambarkan di situ, burung dara yang bawa apa? Daun.
daun pohon zaitun. Itulah tanda perdamaian. Waktu Nuh banjirnya, dia lihat, aduh sudah lama. Dia keluarkan burung gagak. Balik pertama kali. Setelah itu keluarkan lagi, hilang. Ya, kenapa hilang? Karena waktu dia keluar nggak ada bangkai dari orang-orang itu. Tapi setelah dia lihat keluar kedua, wah banyak bangkai. Wah saya makan bangkai, saya nggak mau kembali. Nah orang-orang Kristen ada yang seperti itu. Tapi ada yang seperti burung ini. Ya, dilepas kembali. Wah, dan waktu kembali lagi yang ketiga kali itu, dia bawa petik ini, tanda inilah. Sudah bersemi. Ya, Tuhan mau berdamai. Tuhan memang hukum, tapi Tuhan itu mau berdamai dengan setiap manusia yang membuka hati. Karena itu buka hati Anda untuk menerima roh damai sejahtera dari Allah. Itulah sebabnya kita setelah Paskah ini, lalu setelah kenaikan Yesus, lalu terjadi yang disebut Pentakosta. Tuhan mau limpahi dengan damai yang full, penuh, supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Karena itu saya harap kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang siap membuka hati. Saya akan nyanyikan ini sendiri. Nanti para singers akan menjawab dengan nyanyian jawaban. Saudara juga begitu. Dengarkan bait yang pertama, saya menyanyi, atau mungkin kepala keluarga nanti menyanyi setelah belajar, dan mungkin anggota keluarga lalu oke. Ya. Bukalah hatimu, bukalah hatimu, biarlah Yesus bertahta di hatimu. Buka sekarang hatimu. Jawablah saudara dengan pujian ini. Bukalah hatimu. Buka hati secara semua. Bukalah hatimu. Biarlah Yesus bertahta di hatimu. Buka sekarang hatimu. Buka hatiku,
Katakan pada Yesus, buka hatiku. Undang Yesus menjadi Tuhanmu. Bagaimana sikap saudara terhadap Yesus? Yang seringkali kalau engkau salah, dia mengetuk hatimu. Jikalau engkau risau, jikalau engkau hilang damai, istimewa jikalau engkau sakit, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin berkata-kata. Jangan biarkan lalu peristiwa di mana engkau menerima problem, sakit, masalah, hanya nanti ditolong oleh keluargamu, dan kau tidak memakai kesempatan untuk mengundang Yesus. Dengar nyanyian yang saya nyanyikan ini, dan biar roh Tuhan mengetok hatimu. Bukalah hatimu, bukalah hatimu, biarlah Yesus bertata di hatimu. Buka sekarang hatimu. Engkau bangkit berdiri di rumahmu masing-masing dan katakan pada Yesus, Buka hatiku. terimalah Dia sebagai Tuhanmu. Buka hatiku. Undang Dia masuk di hatimu. Mari kita mau berdiri semua di rumah masing-masing dan katakan pada Yesus, ku buka hatiku, ku buka hatiku, ku buka hatiku, biarlah Engkau bertata di hatiku. Sekarang ku buka hati, ku buka hatiku, ku buka hatiku, ku buka hatiku, ku buka hatiku. Ya Yesus, masuk Yesus. Aku berikan tempat untuk menjadi raja, bertahta. Nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh, ku buka hatiku.
para singers bersenandung dengan musik. Dan saya akan berdoa bagi saudara semua di rumah, sambil engkau mendengarkan alunan suara musik dan suara singers. Engkau berkata, ya Tuhan Yesus, sekian lama aku kesampingkan Engkau. Engkau hanya menjadi penolong, hanya menjadi Yesus, hanya menjadi juru selamat. Tapi tidak pernah Engkau menjadi penguasa dalam batinku. Aku mengabaikan Kau sebagai Tuhan, apalagi sebagai Kristus, sebagai yang punya otoritas. Ampuni kami. Dan saat kami mendengar ini, kami mau berjanji mengubah gaya hidup kami. Kami mau bertobat. Kami ikut Engkau dengan sungguh-sungguh, Yesus. Karena hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, tolong kami dan beri kami tanda, yaitu Roh-Mu yang kudus mulai mencengkeram hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kuasai, sehingga kami tidak lagi mengikuti kemauan kami sendiri, tapi kami takluk kepada Tuhan, kepada Allah yang kami sembah, bahkan Pencipta yang bisa mengubah setiap masalah kami. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Allah yang Maha Kuasa, dapat melakukan di luar akal kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya ada kuasa dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberi kelepasan, kelegaan, kemenangan, pembebasan, bahkan kesembuhan dari sakit penyakit. Karena kami berdoa khusus bagi mereka yang saat ini rebah karena sakit. Jamahlah Tuhan. Jamah, Engkau adalah dokter kami. Kami butuh dokter di atas segala dokter. Tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan firman-Mu yang kami dengar. Dan biarlah Tuhan, anak-anak-Mu mulai beralih pikiran mereka, lebih fokus lagi kepada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, dari pusat sampai ke daerah, bahkan yang Tuhan terbawa RT RW, sertai mereka, beri kebijaksanaan. Kami berdoa bagi Tuhan TNI Polri, para dokter rumah sakit, Engkau tolong semuanya, juru rawat dan hamba-hamba-Mu, para aktivis yang sekarang membantu banyak orang sakit, Engkau lindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerima berkat untuk keluarga kami. Kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Engkau datang kembali ya Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.
the rock on which I stand. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. Strong in battle, strong in mercy, the Lion and the Lamb. Your forgiveness knows no boundaries, just empty in your hand. Jesus Christ, the rock on which I stand. Jesus Christ, the rock on which I stand. Jesus Christ, the rock on which I stand.